Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Semoga kita sehat selalu, amin. Hari ini hari spesial buat saya karena sudah diizinkan bertemu idola saya, Abah Haji Anies Baswedan, untuk berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia maupun di Jepang. Jadi saya senang sekali. Sama Dian, saya yang senang. Saya waktu dapat kabar ya, beberapa hari yang lalu, tim kami hari Jumat malam apa hari Sabtu gitu, bilang, Pak Anies ini ada seseorang median, terus tinggal di Jepang, banyak memproduksi konten-konten yang edutainment. Ada unsur education-nya tapi juga entertaining. Alhamdulillah. Terus saya bilang, oke dah, atur di rumah. Jadi apa ya, sebenarnya walaupun saya di Jepang tuh saya sering menonton Ikutin video. ya di Jepang? Ikutin, dengerin pidato, ceramah, saya dengerin gitu kan. Akhirnya wah, cocok sama saya ini. Akhirnya aduh, kapan ya bisa ketemu, bisa diskusi kan. Yang dimana kan Bapak pernah menjabat jadi Menteri Pendidikan kita kan. Ya. Terus ikut membangun Jakarta juga gitu ya. Aduh, kesempatan emas nih kalau bisa jumpa gitu. Dan kebetulan kan Bapak pernah Bapak pernah ke Jepang kan beasiswa kuliah. Iya. Nggak terasa ya udah, waktu itu saya masih kuliah, Dian. Jadi saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. Kemudian saya baru saja selesai tugas saya sebagai Ketua Senat. Lalu pada saat itu ada sayembara untuk menulis semacam paper gitu tentang lingkungan hidup dari JEL, Japan Airlines. Namanya JEL Foundation. Nah, yang dapat yang menang itu nanti ikut program musim panas di Sofia University. Wow. Jadi saya daftar lah, saya tulis tuh paper di Jogja. Papernya tentang ekologi dan ekonomi untuk sustainable development. Terus kemudian alhamdulillah lolos. Jadi dari Indonesia waktu itu ada 4 orang, satu dari UI, satu dari ITB, satu dari Gadjah Mada, satu dari Cendrawasih. Lalu berangkat. Itu juga pengalaman unik buat saya tuh. Tahu kenapa unik? Karena waktu lagi tesnya itu kan di Jakarta. Iya. Jadi kita ngirim paper. Setelah ngirim paper, terus ada ujian wawancara. Nah, pas wawancara diundang ke Jakarta pertama kali tuh nginep di hotel bintang 5. bintang 5. Ya, saya lupa bintang berapa ya. Sekarang namanya Pullman. Pullman yang Pullman. Di mana Bundaran HI itu? Kemarin nginep di Pullman juga. Oh, di Pullman juga? Di Lombok. Oh, di Lombok. Nah, jadi kami pertama kali tuh saya nginap di hotel bintang di Jakarta. Karena ikut tes aja tuh. Lalu kemudian ada wawancara, ada diskusi kelompok, akhirnya dapat. Terus berangkatlah ke sana. Lalu saya tinggal di Kawasaki. Oh, Yokohama mungkin. Jauh kan sebetulnya. Jadi karena pada tahun itu asrama di Sofia University yang biasa dipakai sedang direnovasi. Jadi khusus untuk summer program tahun itu tinggalnya tidak di asrama, tinggalnya tidak di Yotsuya. Jadi ada 2 kampus di Tokyo itu, ada Ichigaya, ada Yotsuya. Sebetulnya tempat kami kuliah itu di Ichigaya, karena disitulah tempat program kami. Nah, akhirnya kami tinggalnya di Kawasaki. Kemudian dari Kawasaki setiap hari naik kereta ke Ichigaya. Setiap hari. Masih ingat nama-nama lokasi di Jepang. Tahun berapa itu? Itu tahun 93. Berapa umurmu? 93. Tahun 93. Tahun 93 saya mahasiswa tahun ketiga. Oh, lama banget. Jadi itu yang pertama kali. Kalau sampai sekarang udah sering. Oh, kalau ke Jepang udah ya tentu sering ya. Oh, sering. Tapi kalau itu pertama kali saya pergi ke Jepang dan senang sekali karena kan itu JEL ya.
sponsornya adalah Pesawat. maskapai penerbangan. Artinya apa? Artinya terbangnya kelas bisnis ya. Zaman dulu Jadi lagi ya. iya, jadi kita itu jadi mahasiswa, kemudian dapat gel pertama kali saya seumur-umur naik pesawat bisnis itu ya saat itu. Untuk penerbangan dari Jakarta sampai ke Tokyo. Lalu itu saya bilang tuh, tesnya aja tinggal di hotel kan. Hotelnya milik gel waktu itu. Oh iya. Masih ada, kalau tidak salah namanya Nico waktu itu. Niko Kan? hotelnya. Ya, Nico. Nico Masih ingat. itu Nico itu kan sama gel kan sama, satu grup. Satu Akaisat. Jadi hotelnya Nico, saya tinggal di Nico. Kemudian itu pertama kali juga saya tinggal di hotel berbintang, terus terbang pakai business class sampai ke Jepang. Walaupun tinggalnya, tempat saya tinggal itu kamarnya sempitnya luar biasa. Saya belum pernah tinggal di tempat yang sesempit itu. Jepang emang dia sempit Ya, semua. kecil sekali. Jadi betul-betul tidak ada ruang untuk gerak. Bahkan saya kalau mau sholat itu pasang sajadah itu ya satu tentu saja arahnya beda dengan arah kiblatnya, arah dengan bentuk gedungnya, tapi ruangnya sempit sekali. Jadi tempat saya tinggal itu, tapi memang di sana kelihatannya banyaknya kerjanya kegiatan di luar rumah ya, di luar kamar. Tidur sebentar pergi lagi gitu. Ya, jadi saya berangkat pagi dari Kawasaki, naik kereta, transfer 2 kali, kemudian baru ke Ichigaya. Terus yang unik nih, pas di sana itu kuliahnya bahasa Inggris, karena Sophia University memang menggunakan bahasa Inggris. Internasionalnya. Yang international program. Sehingga saya tidak belajar bahasa Jepang, sayang sekali, tapi waktunya juga pendek. Tapi itu mengesankan sekali. Saya ambil mata kuliah tentang pertumbuhan industri Jepang, industrialisasi di Jepang. Kemudian yang kedua adalah tentang geopolitik dan peran Jepang. Jadi itu yang saya pelajari di sana. Luar biasa ya. Kenapa pengen ambil beasiswa ke Jepang waktu itu? Kenapa Jepang? Jadi sebetulnya mulainya dari gini. Saya lagi habis selesai pertemuan di kantor rektorat UGM. Pulang dari situ, lihat ada majalah dinding. Zaman dulu kan majalah dinding tuh. Ada papan pengumuman beasiswa musim panas ke Jepang. Wih, menarik nih. Nah, cuman waktu itu belum ada HP untuk difoto tuh. Jadi saya catat. Saya lihat syaratnya apa, waktunya kapan, udah habis itu saya mulai nulis. Jadi saya ketika nulis saya masih aktif di Senat Mahasiswa, masih ketua Senat. Saya nulis terus saya ikut. Saya kepengen sekali ke Jepang. Pengen belajar, kepengen dapat kesempatan untuk tinggal di tempat yang baru. Pengen juga kesempatan untuk dapat wawasan lebih luas. Ingin punya pengalaman-pengalaman baru. Dan setiap ada kesempatan, saya mau coba. Coba ya. Dan belum tentu berhasil, tapi alhamdulillah yang ini saya coba dan lolos. Rezeki lolos ya. Dan saya dapat pengalaman banyak sekali. Boleh saya cerita nih ya? Boleh. Kami itu mendapatkan uang saku. Lalu saya memikirkan uang saku ini buat apa ya gitu. Saya pikir uang saku ini bisa tabung. Waktu saya mau tabung itu, kenapa saya tabung? Karena saya kepengen nyobain yang namanya Shinkansen, bullet train. Mahal zaman. Mahal, betul. Waktu itu masih relatif baru. Dan semua orang di dunia itu ngomongin tentang bullet train. Terus saya sampai ke Tokyo, saya pengen naik bullet train. Saya lupa harganya berapa, tapi saya mau nabung tuh, pakai uang saku saya untuk bisa naik Shinkansen. Dah saya ke sana. Nah, terus sambil perjalanan saya tabung kan uangnya. Suatu ketika saya kalau ada waktu kosong itu pergi nyari waktu ke Akihabara. Akihabara itu tempat yang jual-jual elektronik. Wah, itu surganya itu. Jadi saya ke Akihabara.
waktu jalan ke Akihabara lihat di sana, saya ketemu sesuatu yang di Indonesia nggak ada waktu itu. Apa? Cordless phone. Apa itu? Apa tuh cordless phone? Benar-benar nggak tahu. Cordless itu bukan cordless. Cordless itu adalah telepon yang tidak pakai kabel. Oh, yang besar gini itu Yang besar, yang besar. Yang Kan besar kalau dan telepon anten. waktu itu masih pakai kabel. Terus kita putar. Nah, waktu itu keluar telepon yang nggak pakai kabel. Jadi sambil telepon, sambil bisa jalan-jalan. Belum HP loh itu ya. Iya. Itu baru telepon biasa. Ini. Nah, terus ketika saya lihat, harganya itu sama tiketnya Shinkansen. Wah, dilema ini. Galau. Ini dilema nih. Saya ambil. Terus saya pikir-pikir gini dah. Udahlah. Saya putuskan saya beli telepon itu aja. Supaya saya nanti pulang ke Jogja, saya punya oleh-oleh buat di rumah yang bisa dipakai. Lebih Jadi hemat, saya Pak. putuskan tidak naik Shinkansen. Pakai ini. Apa pertimbangannya? Kalau Shinkansen ya saya sendiri yang rasain. Betul. Sebentar selesai. Kalau ini saya bawa pulang ke rumah, maka saya akan pakai. Dan believe it or not, Dian, sampai sekarang telepon di Jogja masih telepon yang gitu. Oke? Sampai sekarang. Boleh Berarti dicek nanti. zaman dulu itu baru berarti ya? Oh iya, waktu itu masih baru. Dan ada cordless-nya, jadi 2 set. Sony mereknya. Warnanya hitam, satu pakai gagang biasa, satu cordless namanya. Nah, waktu itu tuh hebat-hebatnya telepon loh. Dan waktu itu di kami, jadi kemudian saya kalau ibu terima telepon, dia bisa sambil di kamar, dia bisa sambil di mana, walaupun masih telepon rumah. Tapi jadi bermanfaat buat semua rumah. Betul. Tapi hutang saya, keinginan saya untuk naikin Shinkansen itu belum tertunaikan. Harus. Oke? Nah, ini kejadian lain. Kira-kira tahun 2010, 2011 lah gitu kira-kira. Saya masih aktif di kampus, masih mengajar. Saya dapat undangan dari pemerintah Jepang untuk datang ke sana, disambut oleh mereka. Dan pada saat itu, mereka mengatur perjalanan saya ke beberapa kota, ketemu dengan beberapa tokoh, dan naik Shinkansen. Dan naik Shinkansen Gratis lagi. bukan hanya gratis, yang kelasnya paling tinggi. Rezeki ya. Nah, pada waktu itu, saya sampai nulis artikel kok. Nanti kapan-kapan saya kasih tulisannya. Saya di kereta itu, saya pakai HP saya, masih pakai BlackBerry waktu itu. Oh, zaman. Saya tulis di BlackBerry. Ini adalah mimpi yang tertunda sekian belas tahun. Pada waktu itu saya ingin sekali naik Shinkansen, uangnya terbatas, saya pilih beli telepon supaya bisa dimanfaatkan serumah. Sekian tahun kemudian, saya dapat kesempatan untuk naik Shinkansen pertama kalinya. Dan pada waktu itu atas undangan pemerintah Jepang. Jadi sambil menikmati Shinkansen jalan itu, sambil saya bersyukur, alhamdulillah. Untuk waktu itu pilih yang satu. Sampai saya nulis di situ Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Saya bilang itu nikmat apa lagi yang kau dustakan, karena dalam sebuah perjalanan ternyata kita di ujung mendapatkan yang kita inginkan walaupun tertunda. Ditunda dulu ya. Tapi masa itu memang masa yang belajar di sana itu irit. Kami tinggal di Kawasaki. Di bawah tempat kami tinggal itu mall. Nah, saya mau ngirit supaya bisa nabungnya banyak, supaya uangnya nggak kepake. Kalau sore, saya malam beli roti di tempat bakery. Bakerynya tuh unik di sana itu. Kalau sudah jam 6 malam, harganya 50%. Oh iya, biasa semua sampai sekarang. Betul ya? Gitu, Masih gitu ya? Di atas jam 10 kalau nggak salah ya. Nah, 9? Di atas jam 9, 25%. Jadi, saya seringkali datang lihat. Pokoknya, saya belinya sesudah 25%. Yang udah ditempel stiker gitu kan? Ditempelin stiker. Betul. Nah, belinya malam. Nah, itu saya pakai untuk bekal saya. Terus besoknya, ketika pagi kami sarapan di kafetaria. Habis sarapan, saya siapin tempat. Itu roti yang saya bawa tadi malam, dengan lauk yang pagi saya bawa untuk makan siang. Jadi supaya makan siang saya nggak usah ngeluarin ongkos lagi. Jadi pakai roti yang saya beli tadi malam, ditambah dengan sarapan pagi, saya ambil beberapa ekstra, terus saya bungkus, itu makan siang saya. Dengan begitu, sarapan paginya di kafetaria, makan siangnya bawa bekal, makan malamnya yang 25% itu.
Nah, dengan cara begitu bisa ngirit tuh. Betul, betul. Nah, dan itu yang kemudian membuat saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Termasuk ke Fuji. Naik Fuji. Saya belum pernah. Masa belum 10 pernah tahun di Jepang belum pernah naik Fuji. Masa belum pernah? Belum pernah. Cuma naik Gunung Nagano dulu. Ini ada ceritanya nih naik Fuji nih. Jadi, nah itu dengan saya berhemat, tidak menghabiskan uang untuk konsumsi yang sehari-hari. Dengan teman-teman, waktu itu kira-kira ber-25 gitu. Kita berangkat ke Fuji dari Kawasaki. Naik kereta, kemudian sampai ke sana. Sampai di Fuji, mulailah pendakian itu dilakukan. Kita berangkat naik ke atas itu mungkin sesudah sekitar jam 8, jam 9 malam. Mulai naik ke atas. Nah, di perjalanan itu ditawarin mau beli tongkat nggak itu. Tongkat itu dipakai untuk naik ke atas, sama setiap pos nanti distempel pakai besi panas. Sehingga nanti ada buktinya di tongkat itu sudah sampai ke pos berapa. Ada anunya, checkpointnya. Ya, checkpointnya itu. Jadi bukti sampai ke puncak ya kalau udah di stempel. Tapi waktu itu belum ada. Kalau sekarang kan di sana udah ada fasilitas macam-macam ya katanya. Bisa naik bis. Kalau dulu ya jalan kaki, nggak ada jalan lain kecuali ya jalan kaki kalau mau sampai ke puncak. Wah, itu Masya Allah, saya bilang ini ya, saya ini suka naik gunungnya di Indonesia, nggak kebayang naik gunung di tempat subtropis. Kita pakai jaket biasa. Musim panas pun dingin loh di atas tuh. Masya Allah, dingin yang nggak kira-kira. Jaketnya biasa, jaket Indonesia nih. Terus nggak pakai ikat yang, pokoknya tidak pakai perlengkapan yang sesungguhnya diperlukan untuk naik gunung. Itu jam 2, jam 3 pagi sudah luar biasa dingin yang ekstrim. Kedinginan yang luar biasa di atas perjalanan itu. Nah, dari kami yang ber-25 itu, yang sampai ke pos terakhir itu tinggal 5. Tinggal 5 orang. Saya satu dari 5. Udah pada berhenti. Kelelahan atau kedinginan. Dingin ekstrim. Nah, saya juga sebetulnya mengalami dua-duanya, mengalami kelelahan dan kedinginan. Tapi bayangan saya gini, ini kalau saya nggak sampai ke puncak, saya malu sama diri saya sendiri. Menyesal saya selama-lamanya. Seumur-umur saya akan menyesal, dan saya tidak tahu lagi kapan lagi saya dapat kesempatan untuk naik di gunung. Jadi paksa, pokoknya harus sampai ke puncak. Akhirnya kami sampai di puncak itu kira-kira mungkin jam 4 pagi. Masya Allah, dingin yang ekstrim. Itu kami semua hanya jongkok, diam, tidak ada yang ngomong sama sekali. Itu kami semua tidak ada yang ngomong. Semuanya hanya kedinginan dan hanya diam saja. Semua orang, ada mungkin sekitar 50-an orang tuh di pos terakhir itu di puncak. Tidak ada satupun yang bicara. Kedinginan semua. Dan apalagi saya yang bajunya ala kadarnya. Bahkan senter, saya dikasih tahu kan coba senter. Saya bawa senter dari hotel. Okay. Senternya hotel saya bawa. Jadi di hotel itu kalau di Jepang itu ada senter. Saya ambil. Nah, ternyata senter hotel itu kalau diambil nyala terus gitu. Jadi senter hotel itu otomatis tuh. Kalau dicabut tuh nyala dia. Jadi saya cari itu semacam karton itu untuk ganjel supaya nggak keluar cahayanya. Nah, saya bawa itu sampai ke atas. Jadi bayangkan orang-orang Jepang tuh pakai lampu yang di sini, pakai jaket yang tebal, sepatu tebal, sepatunya sepatu khusus saya, sepatu lari, sepatu kets tuh saya pakai ke atas. Dah kan, akhirnya, nah ini yang berubah apa? Begitu matahari terbit, waduh itu semua berubah. Hilang lelah. Satu hilang lelah, lalu langsung jadi hangat, kena sinar matahari jadi hangat, dan pemandangannya, itu $1 million view katanya. Itu pemandangan yang nilainya udah $1 miliar tuh nilai pemandangannya. Wih, luar biasa indah. Harus di situ semua kedinginan, kelelahan itu lunas, selesai sudah. Dan di puncak itu kebahagiaan yang luar biasa, Masya Allah. Dan saya nyempetin
pernah sholat subuh di puncak Fuji, kita ngerasain sholat subuh di puncak Fuji. Woi, top, nggak pernah tuh. Gimana coba? Pokoknya arahnya mana, bismillah aja, mana pula kita punya kompas kan? Belum ada begini. Pokoknya kita ancar-ancar kira-kira. Tapi itu pengalaman luar biasa. Dan sampai di puncak Fuji, itu es semua di situ. Padahal itu musim panas. Iya, betul. Summer tapi es dan dingin luar biasa. Yang sampai ke puncak itu saya, kemudian ada teman dari Australia, ada satu dari Thailand, sama satu lagi dari Singapura. Hanya 4 itu yang sampai di puncak sama-sama. Udah, selesai kan? Bersyukur kita. Saya tidak beli tongkat. Kenapa? Karena tongkatnya mahal harganya. Jadi bukti saya sampai ke puncak pakainya kertas. Dia ada kertas yang setiap kali masuk satu pos Oh iya. terus itu, sampai puncak terakhir itu dipakainya kertas. Teman saya yang lain karena dia punya duit, dia pakainya beli tongkat tuh. Beda kelasnya nih, yang pulang pakai tongkat sama yang saya pakainya kertas. Pokoknya saya paket hemat aja lah semuanya. Nah, ada kejadian menarik nih. Pulang dari sana turun ke bawah melelahkan. Lebih capek turun. Lebih melelahkan turun daripada naik. Kenapa? Karena turun tuh lihat ujungnya nggak sampai kita. Oke, pas lagi naik kan kita gelap nih, nggak naik. Udah sampai ke bawah, sudah lelah luar biasa, exhausted kita semua. Tingginya berapa ya Fuji dia? Boleh dicek? Sama kayak Rinjani dikit lah. Berapa? Coba dicek. 3600. Gunung Fuji. Ya, ketinggiannya betul 3776. Oh, jadi 3.700 meter. Nah, Hampir 4 kilo. hampir 4.000. Turun bawah. Sampai di bawah kami kelelahan semua nih, berempat ini. Mau naik kereta udah lelahnya luar biasa. Jadi, terus gimana nih? Ngecek kalau pakai taksi berapa harganya nih. Oke. Jadi panggil tukang taksi, dicek harganya. Terus gimana? Kita patungan gimana? Ya udah terlalu capek, udah patungan aja. Saya seumur di Jepang tuh nggak pernah naik taksi. Itu pertama kali saya naik taksi. Itu pun karena patungan. Jadi berempat satu taksi. Masuk kita ke taksi, tidur. Itu tongkat taruh di belakang, tas taruh di bagasi. Berangkat tidur sepanjangnya, udah kecapean kita. Sama supirnya begitu sampai tempat kita tinggal, turun, masuk dah. Begitu masuk ke dalam, udah supirnya pulang. Pas sudah sampai, kita lagi duduk ngobrol, salah satu tuh bilang, Masya Allah, ketinggalan tongkatnya. Tongkatnya ketinggalan di dalam taksi. Karena kan naik taksi, taruh di belakang tuh. Iya, lupa ya. Turun, udah bangun tidur, langsung turun. Waduh, itu kasihan betul teman saya itu. Dia udah beli itu udah naik puncak dan terus kan taksinya bukan taksi lokal. Taksinya kan taksi dari kota mana tuh, tempat. Taksinya kan taksi dari tempat Gunung Fuji. Bukan taksi setempat. Nggak tahu taksinya apa, nomor telepon berapa, nggak ada sama sekali. Kalau taksi lokal kita mesti cari nomornya. Iya, bisa balik barang. Wah, kita itu merasa, saya juga prihatin sama dia. Saya malah punya buktinya karena udah pakai kertas, nggak ketinggalan. Dia yang pakai tongkat, hilang tuh. Udah bukti. Waduh, saya juga ikut prihatin tuh, dia kasihan betul. Ya, dah. 2 hari kemudian di lobi ada pengumuman besar. Barang siapa naik taksi tanggal sekian ketinggalan tongkat, harap temuin resepsionis. Masya Allah. Kaget. Tahu apa yang terjadi? Sama supir taksi itu, tongkat itu dikirim pakai pos ke tempat kita tinggal dan diberitahu bahwa saya mengantar tamu pada tanggal sekian dan tamunya ketinggalan tongkat di mobil saya. Tapi saya tidak tahu siapa tamunya, tapi tamunya datang ke tempat Anda. Coba dianterin. Dan kita tidak kenal siapa supir taksinya. Dan supir taksinya tidak kenal siapa kita. Ngobrol juga yang nggak ada ngobrol, kita tidur kok. Terus diantar, terus dipasang di situ. Nah, yang bagian lobi di tempat kami tinggal ya cuman masang pengumuman aja. Siapa yang merasa kehilangan datang.
Jadi kami semua itu datang dan kagum. Terus mau bilang terima kasih, terima kasih sama siapa? Balas budinya buat siapa nanti? Itu langsung jadi topik pembicaraan semua peserta summer program. Kejujuran supir taksi yang mencerminkan integritas orang-orang Jepang. Wah, kita ini langsung ini loh pelajaran terpenting nih. Coba barang hilang ketemu. Yang sering terjadi barang ada hilang gitu. Sama kisahnya kayak Ini. saya kemarin waktu ke Nagano, mertua ngasih cucu anak saya itu boneka beruang karena bawain dari Ehime, dari mertua hadiah beruang. Jalan-jalan ke atas gunung sama di padang luas di atas. Dah naiknya lama, pakai mobil pun sejam tuh. Naik sejam lebih sampai puncak. Duduk pas sebentar pulang. Nah, boneka itu ada hamuk di sana di depan restoran, di parkiran. Anak saya main sana, Yusuf, dia duduk sama saya sana. Terus pulang. Udah nggak ada ketinggalan nih pulang. Kan turun dari hamuk kan ketutup tuh. Nggak kelihatan gitu kan. Kayak pulang. Sudah mau sampai bawah. Kan karena terus saya nurun kan terus rem mobil itu panas, bau keluar asap kan, panik nih. Pas dicek lupa boneka kan. Wah, akhirnya minta balik istri. Pokoknya harus balik katanya. Pokoknya saya harus balik ambil boneka. Lihat rem kita sudah panas gini, keluar asap mobilnya. Ular asap gini, terus mau maghrib. Pokoknya saya mau balik. Dari sana jengkel terus istri. Pokoknya saya sama mertua harus pulang lah. Apalagi kita bawa anak. Udah dah, saya ikhlasin kata mertua. Ya udah kita pulang aja. Dari sana jengkel istri. Nggak ngomong. Aduh gimana ini? Mau balik nggak berani. Jauh, saya di Kyoto. Nagano jauh kan. 4 jam naik mobil. Ya deh, ikhlasin dah. Jadikan pelajaran. Udah. Tapi dia murung aja terus. Sehari murung. Coba deh telepon orang orang restoran sana. Siapa tahu demu. Ditelepon. Halo, saya ada ketinggalan boneka yang di hamuk ya katanya. Langsung orang restorannya itu bilang, ke restoran sini hamuknya sono jauh. Mungkin dia pas rapi-rapiin ya. Wah, ada ini yang warna abu kan? Iya. Wah, gimana nih? Saya kirimin atau bagaimana? Minta tolong dikirimin, nanti saya ganti semua. Kata bayar langsung. Dipaketin, bagus, di box. Pakai kardus, ya, bubble wrap tuh dikirimin ke rumah. Senang banget itu, dari ceria langsung. Ya, ya Allah, itu pelajaran penting sekali di Jepang, luar biasa, ya kan? Iya, dia apa yang menarik itu? Dia tahu mana miliknya dan mana bukan miliknya. Itu pelajaran dasar sekali. Ini miliknya Dian, ini miliknya Anis. Udah tahu kita. Udah tahu. Kadang-kadang kita kepengen juga nih ambil nih punya Dian. Enggak boleh. Bener nggak Dian? Itu saya rasa kejadian yang dialamin, saya alami juga cerminan. Dan saya beberapa kali mengalami situasi orang di Jepang ini memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi. Betul. Terus saya pernah mau pergi ke sebuah tempat, bawa alamat. Ya waktu itu kan namanya masih pakai alamat tulis tangan ya. Terus datang tanya orang, tahu nggak jalan ini di mana? Apa yang terjadi? Jangan sampai lokasi. Semua orang sampai lokasi. Ya Allah. Jadi betul. Bukan kemudian dia beritahu jalannya ke sini, bukan. Ikut saya. Jadi mendadak masalah saya berubah jadi masalah dia. Lalu dia menyelesaikan masalah saya gitu. Kan saya tidak minta dia ngantar kan? Ya, betul. Saya hanya minta dia memberi informasi. Lalu yang terjadi adalah ikut saya diantar sampai ketemu rumahnya. Kemudian disampaikan ini sudah saya antar, selesai. Masya Allah. Jadi belajar di Jepang itu bukan soal di ruang kelasnya saja. Betul. Tapi juga tentang kedisiplinan, ketepatan waktu, tanggung jawab, kemudian juga suasana kelompok yang
yang terbangun. Dan saya merasa bersyukur betul pada masa itu masih kuliah, namanya dapat pengalaman pertukaran kegiatan seperti ini yang berkesan sampai sekarang saya bisa ceritakan semua detailnya. Hafal ya. Ya, bahkan ada satu satu situasi yang menurut saya unik. Kami itu di Indonesia ini punya pepatah sedia payung sebelum hujan. Betul kan? Betul. Saya perhatikan ada hari-hari di mana orang pada bawa payung. Rupanya ramalan cuacanya bilang akan hujan. Betul. Padahal masih cerah pagi. Masih cerah. Tapi hari itu udah pada payung. Karena ramalan cuacanya bilang akan hujan. Jadi terang orang pada bawa payung gitu. Jadi saya perhatikan kedisiplinan, keseriusan itu luar biasa. Di dalam keseharian juga begitu. Nah, ini yang kemudian bagian dari pelajaran lah yang saya dapat. Dia juga merasakan itu ya di sana. Aduh, saya tuh sampai sekarang masih menemukan hal-hal baru di Jepang. Hal-hal yang bikin saya dibilang shock culture gitu masih saya rasakan sampai saat ini. Apalagi di kehidupan bertetangga, disiplin yang diterapkan oleh istri saya tuh kadang banyak yang bilang, cara menikah dengan orang Jepang gimana sih? Nikahnya gampang. Untuk mempertahankan, mengikuti alur budaya di sana tuh berat banget. Dari bangun, buang sampah, cuci tangan, pakaian, semua itu terstruktur. Diatur ya? Terjadwal. Makanya dia telepon. Kalau saya keluar, pulang jam berapa? Kalau saya kan suka ngira-ngira, kita kan sekitar jam 8. Jangan bilang begitu, jam berapa kamu pulang? Tentuin katanya. Loh, nanti saya bilang jam 8, tiba-tiba saya lewat, dong dikira saya bohong. Makanya kamu atur jadwalmu supaya nggak telat, katanya gitu. Terus, misal kamu kalau akan telat, kabari saya dulu. Alasannya apa gitu. Kadang awal-awal kesel, Pak. Kesel banget. Ih, kok gini, tapi lama-lama ya, karena istri membuktikan, jam berapa sampai rumah? Sekitar jam 6. Bener dia jam 6 kurang 2 menit udah di depan rumah. Dari tempat kerja dihitung dari naik bis, naik sepeda sampai depan rumah tuh pas jam segitu. Dan itu bukan cuma sekali, setiap hari dia seperti itu. Jadi ini kan bukan dia cuma ngenasehati, dia juga membuktikan bahwa dia bisa ya. Jadi saya mau mengelak nggak bisa ini. Konsisten akhirnya ikut seperti itu. Ya telat-telat dikit telepon, saya telat, oh iya jam berapa, jam ini, harus kita kasih tahu seperti itu. Buang sampah juga. Di rumah saya yang baru, buang sampah tuh terjadwal. Hari Rabu kardus, hari Jumat sampah basah, hari Sabtu kaleng, dan plastiknya beda. Itu harus setiap hari. Terus kardusnya harus kita lipat, kita lakban, kita masukin plastik, kita lipat lagi, terus kita antar ke tempat pengumpulan sana. Lewat jam 10, kan sebelum jam 10 tuh truk datang nih. Lewat jam 10 itu enggak diambil lama, anaknya udah dibiarin sampai seminggu kan, karena jadwal ngambil sampah itu kan hari Rabu doang. Sampai hari Rabu sampah kita masih di situ. Yang kardus. Itu lihat tuh sampahmu masih tuh. Aduh, pokoknya jadi setiap hari saya tuh belajar ya. Seperti itu di Jepang, sugoi sekali. Luar biasa. Saya rasa salah satu kekuatan pendidikan di Jepang adalah membangun kebiasaan yang baik secara lengkap. Dari mulai ketepatan waktu, kerja keras, kerja tuntas, kemudian kerja kelompok, itu semua tuh jadi kebiasaan. Apalagi cerita ya? Oh, saya pernah ngalamin situasi unik nih. Unik lagi ini, di Jepang lagi? Di Jepang. Jadi, saya keluar asrama pagi-pagi, bukan tempat kami tinggal ya, keluar. Sampai ke stasiun, saya sepi. Saya memang sudah bawa payung karena sering hujan. Sampai di stasiun itu biasanya penuh orang. Saat itu sepi.
Padahal hari kerja nih. Udah mulai hujan gitu. Terus naik kereta. Keretanya di atas di permukaan tuh. Jadi di sepanjang jalan tuh hujan. Sampai tempat kita transit. Lalu pindah. Nah, pas lagi saya sampai ke Ichigaya, itu udah di subway itu basement. Saya keluar dari kereta api bawah tanah naik ke atas, angin thunder yang luar biasa keras. Rupanya ada typhoon. Ada berita, oh. Nah itu beritanya bahasa Jepang, saya nggak ngerti. Jadi sudah ada pemberitahuan di mana-mana nggak boleh keluar. Oke? Saya di kamar, TV juga ada itu, tapi bahasa Jepang semua. Nah, saya nggak paham TV-nya bahasa Jepang. Jadi saya berangkat lah, makanya stasiun sepi, di mana-mana sepi, toet gitu. Nadanya ada. Saya keluar, itu belum pernah saya menemukan angin yang sekencang itu sampai payung saya itu terbalik. Jadi sering gitu. Payung itu buak gitu. Terbalik, rusak sudah payung itu. Basah kuyup, rusak. Rupanya typhoon sedang masuk ke Jepang hari itu. Semua sedang istirahat. Nah, kecuali ini mahasiswa satu ini yang tidak baca. Yang nggak baca, semangat banget berangkat ke kuliah. Sampai ke sana juga nggak banyak orang. Ada yang di kampus, tapi rata-rata hari itu orang memutuskan untuk tidak berangkat karena typhoon luar biasa besar. Jadi itu salah satu pengalaman ketika jalanin sendirian, nggak lihat pengumum berita, nggak paham beritanya bahasa Jepang, akhirnya ngalamin. Tapi saya merasakan betul pembelajarannya bukan hanya di kampusnya, tapi dengan masyarakatnya mengesankan sekali. なるほどね。さすがです。